Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama melalui video pembelajaran sederhana. Semoga kesederhanaan video ini berbuah manfaat yang sangat mewah untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai statistika dengan kompetensi dasar dan peta konsep. Nah, itu peta konsep untuk bab 8 ini. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai menganalisis data. Yang pertama adalah menganalisis data pada diagram batang. Berikut ini disajikan data hasil perikanan tahun 2015-2020. Ya, ini sajian datanya. Kemudian, mari kita baca informasi-informasi apa saja yang terdapat pada diagram batang tersebut. Nah, pertanyaan pertama, kita baca melalui pertanyaan-pertanyaan ini ya. Berapa banyak tangkapan pada tahun 2015? Berapa banyak tangkapan pada tahun 2019? Jumlah tangkapan tertinggi, jumlah tangkapan terendah, dan sebagainya. Yang pertama, berapa banyak tangkapan pada tahun 2015? Nah, ini materi pada saat kalian duduk di bangku SD ya. Oke? Langsung saja kita jawab, berapa banyak tangkapan pada tahun 2015? Pada tahun 2015, jumlah tangkapan ada 3. Di sini ada keterangan jumlah, ya. Jumlahnya itu dalam ribuan ton. Maka tangkapan pada tahun 2015 itu ada 3.000 ton. Pertanyaan kedua, berapa banyak tangkapan pada tahun 2019? Kita lihat, banyaknya adalah 5.000 ton. Selanjutnya, jumlah tangkapan tertinggi terjadi pada tahun keberapa? Kita lihat mana diagram batang yang paling tinggi. Ternyata yang paling tinggi itu terletak pada tahun 2019. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa hasil tangkapannya ada sebanyak 5.000. Sehingga jawabannya adalah jumlah tangkapan tertinggi terjadi pada tahun 2019. Sedangkan jumlah tangkapan terendah terjadi pada tahun 2016. Pertanyaan selanjutnya, tingkat kenaikan hasil tangkapan terbesar terjadi pada tahun, jawabannya adalah 2018-2019. Pada tahun 2018 hanya ada 2.500 ton hasil tangkapannya. Tetapi pada tahun 2019 naik menjadi 5.000 ton selama 1 tahun. Nah, dari 2018 ke 2019 kenaikannya itu adalah 2.500 ton. Kenapa jawabannya tidak 2016 sampai 2017? Karena ini kenaikannya hanya 2.000 ton. Begitu ya. Kemudian, tingkat penurunan hasil tangkapan terbesar terjadi pada tahun 2017-2018. Pada tahun 2017 hasil tangkapan itu ada 4.000 ton. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1.500 ton, yaitu 2.500 ton. Begitu ya. Oke, selanjutnya. Mari kita berpikir, menurut kalian, berdasarkan sajian data di atas, dapatkah kamu memprediksi hasil tangkapan pada tahun 2021 berdasarkan data pada diagram batang di atas? Dapatkah kamu memprediksi apakah akan mengalami kenaikan atau penurunan? Silahkan ungkapkan alasanmu. Tulis di buku catatan atau tulis di LKPD apabila kalian sudah menerima LKPD pada untuk menunjang pembelajaran pada video kali ini.
Jika tidak ada LKPD, kalian tulis langsung jawabannya di buku catatan kalian. Oke, selanjutnya. Menganalisis data pada diagram garis. Berikut disajikan data jumlah kelahiran di Desa Rancakole tiap tahun. Ya, nama Desa Rancakole itu asli ada ya, desa tempat Bapak tinggal. Sedangkan datanya ini adalah data bukan data otentik ya, ini data fiktif saja. Hanya untuk mempermudah kalian dalam belajar. Oke? Mari kita baca, kita pahami bagaimana cara membaca diagram garis melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke? Pertanyaan pertama. Berapa jumlah kelahiran yang terjadi pada tahun 2017? Jawabannya adalah pada tahun 2017 terjadi jumlah kelahiran sebanyak 20. Pertanyaan kedua. Pada tahun berapakah terjadi jumlah kelahiran terendah? Terlihat jelas ya. Pada tahun 2013. Nah, pertanyaan ketiga. Seperti tadi, dapatkah kamu memprediksi jumlah kelahiran yang akan terjadi pada tahun 2021? Silahkan ungkapkan pendapatmu. Pertanyaan keempat. Bagaimana pendapatmu mengenai angka kelahiran di Desa Rancakole? Mengapa angka kelahirannya selalu meningkat dari tahun ke tahun? Silahkan ungkapkan pendapat kalian yang logis. Oke? Selanjutnya, menganalisis data pada diagram lingkaran. Nah, berikut Bapak sajikan hasil pemilihan ketua kelas 8F SMP Religius. Ya, di sini ada lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring. Nah, setiap juring diberi nama atau diberi diberi label ya. Karena ini kebetulan nama calon ketua kelas, maka kita tulis calon ketua kelas. Ada Muzaki, ada Khairil, ada Riza, ada Abdul. Muzaki mendapat 30% suara. Khairil mendapat 40% suara. Riza 10% dan Abdul 20%. Nah, seperti ini ya yang sering disajikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian sering memperhatikan sajian data yang ditayangkan di televisi, kebanyakan itu menggunakan persentase. Namun, nah ini tipe 1 ya. Namun masih ada diagram lingkaran yang menggunakan selain persentase, yaitu menggunakan satuan sudut atau derajat. Ya, dinyatakan sudut pusatnya. Muzaki sudut pusatnya 108 derajat, Khairil 144 derajat, Riza 36 derajat, dan Abdul 72 derajat. Ya, oke kita coba mempelajari kembali karena ini sudah dipelajari di SD ya. Kita akan mempelajari kembali bagaimana cara membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Baik. Jika diketahui banyak siswa yang memilih ketua kelas ada 30 orang, maka berapa banyak siswa yang memilih Muzaki? Nah, kalian tinggal hitung saja. Yang memilih Muzaki itu ada 30%. 30% suara, ya. Dikali total suara yang ada atau banyak siswa yang memilih ketua kelas, yaitu ada 30 orang. Tinggal kita kalikan 30% kali 30 sama dengan 30/100 dikali 30. Sama dengan, kita sederhanakan, 30/100 jadi 3/10 dikali 30. Ya. 3 kali 30, 90 per 10. 90/10 sama dengan 9. Ya, jadi banyak siswa yang memilih Muzaki ada 9 orang. Baiklah selanjutnya. Pertanyaan kedua. Berapa banyak siswa yang memilih Abdul? Yang memilih Abdul itu ada 20%. 20% suara. 20% dari total 30 suara. Atau 30 siswa yang memilih Abdul. 30 siswa
yang memilih ketua kelas. 20% diantaranya memilih Abdul. Tinggal kita hitung 20/100 dikali 30. 20/100 kita sederhanakan jadi 2/10 dikali 30. Ya. 2 kali 30, 60 per 10. 60 dibagi 10 sama dengan 6. Jadi yang memilih Abdul itu ada 6 orang siswa. Dan seterusnya kalian coba dikerjakan sendiri ya. Berapa banyak siswa yang memilih Riza, caranya sama seperti tadi. Oke. Lalu bagaimana kalau datanya seperti ini? Nah, diagramnya masih sama seperti tadi, namun yang diketahuinya berbeda. Jika diketahui banyak siswa yang memilih Hairil sebagai ketua kelas ada 12 orang, maka berapa banyak siswa yang memilih Muzaki? Nah, sebelum kita hitung berapa banyak yang memilih Muzaki, maka kita harus cari tahu dulu ada berapa banyak siswa yang memilih ketua kelas. Total siswanya ada berapa? Caranya adalah Hairil itu mendapat 40% suara, berarti 40% dikali N. Apa itu N? Jumlah seluruh siswa yang memilih ketua kelas. 40% dari N adalah 12. 40% itu adalah 40/100 kali N per 12. Gitu. Kita sederhanakan 40/100 itu, kalau kita sederhanakan itu sama dengan ya 4/100 kalau kita sederhanakan itu adalah 2/5. 2/5 kali N sama dengan 12. Kita kali kedua ruas dengan 5/2. Ya, kali kedua ruas dengan 5/2. Ya. 5 bagi 5, 1. 2 bagi 2 juga 1. Berarti 1 kali N adalah N. Bapak di sini aja nulisnya ya. N sama dengan 12 kali 5 bagi 2. 12 bagi 2, 6. 6 kali 5, 30. Nah, awas, ini bukan jawaban dari pertanyaan ini ya. Oke, jadi kita ketahui bahwa banyak siswanya itu adalah 30. Ya, banyak siswanya, banyak atau total siswa ada 30. Nah, untuk mencari tahu berapa banyak siswa yang memilih Muzaki, maka kita hitung yang memilih Muzaki itu adalah 30%, berarti 30/100 ya, atau 30% dikali 30 sama dengan 30 kali 30 900 dibagi 100 sama dengan 9. Jadi banyak siswa yang memilih Muzaki itu ada 9 orang siswa. Ya, begitu anak-anak. Nah, selanjutnya. Oke, silahkan kalian berlatih. Ini soalnya. Ya. Ya, bagi kalian yang kebetulan menonton di laptop, ini lebih enak kalau di pause dulu ya, baru ditulis. Tapi kalau yang di HP, mau di screenshot dulu juga boleh ya. Terserah. Oke, ini latihan nomor 1. Kemudian latihan nomor 2. Itu. Kalau tadi dari diagram diubah jadi dihitung datanya berapa ya, dinyatakan dalam kata-kata. Nah, kalau sekarang kalian diminta untuk membuat diagram batang, gitu ya. Kalau tadi dari diagram batang, sekarang kalian justru yang membuat diagram batang. Tadi mah cuma baca ya di contoh soal. Oke, kemudian latihan ketiga. Berikut ini merupakan data mengenai banyaknya buku yang terjual di toko Jendela Dunia. Sajikan data di samping dalam diagram garis ya. Silakan kalian kerjakan. Kemudian yang keempat, Adrian mendapatkan tugas dari gurunya untuk mengumpulkan data mengenai film kartun favorit anak-anak usia SD di sekitar rumahnya.
Ya, ini soalnya ya, silakan dibaca, dilanjutkan. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Semangat terus belajarnya, walaupun kita belajar tidak tatap muka secara langsung. Mudah-mudahan video-video yang Bapak buat mewakili kehadiran Bapak di depan kalian ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.